Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang salah satu oknum yang katanya ingin merampok uang negara. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Di tengah sulitnya kondisi masyarakat saat ini, lagi-lagi anggota Dewan di daerah justru berulah. Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, malah menunjukkan ketimpangan strata ekonomi dengan segala kemewahan yang dimiliki, Ya, serta dengan pamer bangga harta menggunakan lagi uang itu. negara. Kita hari ini menuju Makassar Video menggunakan uang buktinya. negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini makin miskin. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Inilah Wahyudin Moridu saat mengendarai mobil bersama seorang wanita. Saat mobilnya memasuki gerbang Bandara Jalaluddin Tantu, sambil tertawa, Wahyudin mengungkapkan Ketawa rencananya ketiwi pergi gitu ke ya. Makassar dengan menggunakan uang negara. Ia juga sesumbar ingin merampok uang negara agar negara menjadi miskin. Tanpa disadari, pernyataannya itu direkam oleh teman wanitanya dengan menggunakan ponsel. Setelah videonya viral, Wahyudin yang merupakan kader PDI Perjuangan membuat Partai Banteng Moncong Putih ini pun geram dan langsung mengambil langkah tegas dengan memecat Wahyudin dari keanggotaan partai. Ya, jadi ketawa ketiwi, terus memamerkan kekayaan, apalagi tadi ya ada niatan untuk merampok uang negara. Ya itu seorang public figure, maksudnya kayak seorang pemimpin ngomong seperti itu di keadaan sekarang gitu. Sekarang ekonomi sedang sulit. Kemarin DPR itu kan sampai di demo gara-gara ingin menaikkan tunjangan. Apalagi sekarang gitu ya, merampok uang negara gitu. Seolah-olah ingin memiskinkan rakyat yang sudah miskin, yang sedang kesulitan. Jadi lagi sensitif ya topiknya, malah dibakar tadi ya. Malah dipantik lagi gitu, makin parah lagi dikasih bensin. Itu yang udah panas sekarang makin masalah lagi. Ya, emang kadang-kadang pejabat yang sekarang itu kurang peka terhadap keadaan rakyat. Makanya rakyat marah ketika melihat bukti video seperti itu, ketawa ketiwi, di pamer kekayaan sampai pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati rakyat. Ya, sangat tidak Tanggapan bisa atas dicontoh. viralnya sebuah konten video dari Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PD Perjuangan. Pertama, kami memohon maaf atas kelakuan kader kami itu. Dan secara cepat kami sudah melakukan evaluasi, khususnya DPD PD Perjuangan di Gorontalo, bahwa tindakan Wahyudin Moridu tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, yang merupakan pelanggaran sangat berat. Iya, kayak nggak bisa disapu lagi guys. Sudah kayak buktinya udah jelas, terus udah nggak ada nggak bisa dibantu lagi kan, nggak bisa dibelokkan gitu. Kadang-kadang untuk menyapu atau masalah ya. Nah itu kadang-kadang bisa, tapi karena ini udah buktinya jelas, ya udah menyakiti hati rakyat, niatnya udah buruk sekali, sehingga nggak bisa ditolong lagi ya. Akhirnya kan dipecat gitu ya, diberhentikan dari partainya. PDI Perjuangan sudah memecat Wahyudin Moridu. Anggota Tuh, DPRD ini Provinsi Gorontalo Wahyudin klarifikasinya Moridu nih. akhirnya meminta maaf usai videonya viral. Ia mengaku siap menanggung konsekuensi atas kegaduhan yang ditimbulkan. Didampingi istrinya, Wahyudin Moridu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Indonesia atas pernyataannya yang ingin merampok uang negara. Ya, kebiasaan pejabat kita kalau misalnya udah melakukan kesalahan, klarifikasi ya, kebiasaan Indonesia sih sebenarnya. Warga biasa juga kadang ngelakuin sesuatu yang nggak masuk akal ataupun di luar nalar lah, sampai kan viral. Habis viral baru wah bahaya nih gitu, baru nanti klarifikasi lagi gitu ya. Jadi kebanyakan minta maafnya gitu. Padahal emang nggak boleh dari awal tuh hal seperti itu dilakukan. Tapi dilakukan berarti kan ada yang salah dengan pribadi dari orang ini. Itulah yang harus kita evaluasi ya dari pribadi masing-masing orang lah, nggak cuma pejabat tapi masyarakat juga kadang-kadang berlaku seperti ini, misalnya kayak preman kemarin gitu, atau sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan di dalam nomor masyarakat Indonesia. Nah ini harus dibenahi ya dari evaluasi. Ucapannya merupakan kesalahan pribadi yang tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Ya, Dirinya mengaku perilakunya. siap menanggung konsekuensi dari pimpinan DPRD maupun partai PDIP. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Nih saya klarifikasinya. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini
saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini Sebenarnya kayak nggak ketahuan aja kemarin-kemarin, tapi gara-gara ada buktinya nih ya, sampai bisa kerekam, berarti kan bisa ditunjukkan secara nyata gitu. Maksudnya kalau misalnya kita emang benar-benar nggak niat, itu biasanya nggak bakal diungkapkan seperti itu. Karena kan mungkin sudah biasa dilakukan, hanya sekarang aja nih kerekam kamera gitu ya, ada buktinya gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya ya di luar kamera, mungkin di situasi yang informal gitu ya, dia tetap melakukannya. Itu khawatir seperti itu, karena kan sampai ditunjukkan gitu, bercandanya udah nggak bagus gitulah. Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Ya, jadi sebenarnya konsekuensinya juga bukan dari diri sendiri, tapi dari partainya. Kalau misalnya benar-benar malu dan mengakui kesalahan, benar-benar harusnya saya mengundurkan diri. Tuh, tapi dia tidak melakukan kayak saya mengundurkan diri dari jabatan yang dia punya. Tapi dari partainya yang menghukum, wah ini udah nggak pantas nih, udah nggak bisa ditolong nih, kamu udah dipecat. Gitu. Jadi bukan dari kesadaran diri sendiri atas hukumannya, tapi hukumannya itu diterapkan dari partainya. Gitu. Jadi ini yang harus kita benahi juga. Yang misalnya di negara lain, misalnya Jepang gitu, melakukan kesalahan yang sangat memalukan. Nah itu biasa mengundurkan diri, dan emang malunya itu dari diri sendiri, dari dalam gitu. Sehingga tanpa disuruh pun dia akan mengundurkan dirinya, karena dia merasa tidak pantas untuk memimpin. Tapi kalau yang sekarang, misalnya di Indonesia itu kebanyakan gara-gara viral dulu, di judge publik dulu, dikulitin publik dulu, baru akhirnya kayak dapat, wah ini salah nih, harus minta maaf, harus klarifikasi dan sebagainya. Itu yang harus kita benahi. Harus kalau benar-benar malu, pasti ada tindakan nyata dari diri sendiri tanpa disuruh dari orang lain, misalnya dari partai atau pihak luar gitu. Jadi wah saya nggak pantas nih, saya harus mengundurkan diri gitu ya. Itu yang harus kita contoh dari misalnya Jepang gitu. Bupati Bawalemo Darwis Moridu itu rupanya pernah terjerat narkoba pada tahun 2020 dan ditangkap bersama 2 anggota DPRD lainnya di Jakarta. Tuh ya, anggota DPRD lainnya sampai terjerat narkoba. Ya, belum selesai dengan persoalan tunjangan DPRD yang selangit. Belakangan publik digegerkan dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang menjadi sorotan setelah percakapannya viral di media sosial karena mengungkapkan rencananya untuk bepergian dengan memakai uang negara. Nah, hal ini pun langsung diproses oleh Badan Kehormatan DPRD Gorontalo. Untuk mengetahui lebih jelas, kita telah terhubung dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama. Pak Fikram, selamat sore. Selamat sore, Piken. Ya, Pak Fikram, PDIP sudah memutuskan untuk memecat Wahyudin. Bagaimana dengan keputusan dari Badan Kehormatan DPRD Gorontalo setelah mendengarkan keterangan dari Wahyudin? Pak Fikram. Jadi Badan Kehormatan DPRD Gorontalo semalam telah memeriksa terduga Wahyudin dan kita mengambil berita acaranya dan beliau yang bersangkutan sudah menyatakan mengakui semua perbuatannya. Jadi proses di Badan Kehormatan kita akan tingkatkan dalam persidangan. Ya, Pak Fikram, tapi apa alasan Wahyudin sampai ia mengeluarkan kata-kata itu? Ia mau merampok uang negara supaya negara miskin saja, kurang lebih seperti itu Pak Fikram. Apa alasannya? Siap. Jadi setelah kita klarifikasi, alasannya bahwa dia tidak sadarkan diri dan dalam keadaan mabuk. Itu penjelasan mabok. yang bersangkutan di... Bayangin kalau misalnya mabok mengemudi seperti itu, berarti kan bahaya juga. Maksudnya kayak sesuatu yang tidak boleh dilakukan saat mengemudi. Itu bisa membahayakan orang lain. Ya, bayangin kalau misalnya lagi mabok tuh, sampai bicaranya aja bisa ngawur gitu kan. Mungkin kalau misalnya rame itu bisa ada kecelakaan. Jadi emang ini bisa melanggar banyak peraturan ya, dari peraturan di lalu lintas, masalah tadi kehormatan juga
harus dipertaruhkan di sini. Jadi banyak yang dilanggar dari ini. Jadi nggak patut untuk dicontoh sama sekali ya. DPR Provinsi Gorontalo. Baik. Selain mabuk, saya mau konfirmasi ya Pak Fikram ya, apakah betul ini yang menyebarkan videonya itu adalah teman wanita tersebut dan teman wanitanya ini adalah kekasih dari Wahyudin ini, betul tidak? Jadi pernyataan yang bersangkutan itu memang diakui itu adalah kekasihnya. Kenapa sampai beredar video ini? Karena kekasihnya meminta sesuatu tapi tidak dipenuhi oleh Wahyudin, sehingga diedarkanlah video ini. Begitu penjelasan dari Wahyudin. Oh, diancam. Kekasihnya ini berarti hubungan di luar nikah ya, padahal kita tahu Wahyudin ini sudah berkeluarga ya Pak Fikram ya? Jadi Wahyudin ini sudah beristri. Nah, yang kekasihnya ini di luar nikah. Oh, tuh selingkuh juga kan, bahaya juga ini. Masalah kayak gini, jadi udah selingkuh, akhirnya kan diancam tuh. Ketika disebarkan nyata viral dan akhirnya dicopot. Gara-gara satu perempuan ya bermain di luar pernikahan, akhirnya berujung ke jabatannya hilang. Tuh, jadi emang ini mungkin kebuka gitu ya, sedikit demi sedikit akhirnya bisa ke masyarakat itu gara-gara satu video tadi. Ya satu video bisa menghancurkan hidup seseorang. Jadi kita harus berhati-hati itu ya, jangan sampai kita bermain api, sama kita harus menjaga apa yang kita bicarakan gitu, jangan sembarangan ya, yang penting itu. Yang bersangkutan. Baik, berarti ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Wahyudin ini. Ia menyetir dengan meminum minuman keras sampai ia tidak sadar, lalu kemudian mengatakan kata-kata itu, lalu ia juga memiliki hubungan dengan kekasihnya yang di luar pernikahan. Ini kan berarti pelanggarannya cukup banyak Pak Fikram. Ya, jadi kita di Badan Kehormatan setelah kita merumuskan hasil pemeriksaan BAP dari Wahyudin, bincang-bincang kita rupanya kesepakatan Badan Kehormatan mengarah kepada penjatuhan hukuman berat dari Badan Kehormatan. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan yang melanggar kode etik DPRD Provinsi Gorontalo. Apalagi ucapan-ucapan ungkapannya yang memiskinkan negara, merampok uang negara, itu sangat berat dan tidak bisa ditolerir. Nah, jadi kayak dari perkataan udah berat nih, ternyata pakai ditelusuri ada banyak pelanggaran lainnya, kayak tadi kan mabok iya, terus selingkuh iya gitu, emang tidak pantas untuk dicontoh. Jadi ketika udah parah di depannya, ternyata ketika ditelusuri, dikuliti sama masyarakat itu lebih parah lagi ya, kasusnya lebih banyak lagi, aturan yang dilanggar gitu. Wah, kebuka semua. Apa Pak Fikram? Sementara kita pada prinsipnya sesuai kode etik, hukuman berat itu pemberhentian dari sebagai anggota DPRD. Dan itu masih kita akan rumuskan. Setelah kita rumuskan selesai persidangan, kita akan bawa ke rapat paripurna DPRD. Baik, berarti bisa dipastikan Wahyudin bukan lagi anggota DPRD Gorontalo. Per kapan Pak Fikram? Saya belum bisa memastikan itu karena keputusan Badan Kehormatan belum keluar. Kita masih akan sidangkan. Belum resmi gitu. Itu pun kalau sudah ada keputusan Badan Kehormatan, prosesnya tergantung partai. Partai mengusulkan pengganti. Apabila sudah ada SK Mendagri, baru itu kita nyatakan bahwa dia diberhentikan. Badan Kehormatan tidak berhak memberhentikan secara langsung. Badan Kehormatan hanya memberi sanksi bahwa orang ini yang bersangkutan tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD. Gak pantas gitu. Bagaimana dengan penelusuran dari Badan Kehormatan DPRD Gorontalo? Apakah bisa diduga bahwa ternyata Wahyudin ini tidak hanya di mobil itu saja, tapi kemudian juga dalam berbagai kesempatan yang lain Wahyudin juga menggunakan uang negara dengan tujuan pribadi? Tuh ya, ditelusuri semua jadinya. Jadi begini. Pada saat itu Wahyudin itu memang melaksanakan tugas ke Makassar atas perintah pimpinan DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas ke Sulawesi Selatan, Makassar. Dia berjalan dengan siapa itu di luar batas jangkauan Badan Kehormatan, dan akhirnya terbukti dalam video itu ternyata yang bersangkutan jalan bersamaan dengan pasangan
Ya. yang bukan istrinya. Tuh ya, kebuka semua tuh. Baik. Tapi ada indikasi ya juga melakukan pelanggaran terhadap uang negara tidak dalam kesempatan yang lain. Ada korupsi Itu atau sempat ditanyakan tidak penyalahgunaan oleh BK dana kepada kan? Wahyudin, Pak Fikram? Kita Badan Kehormatan sudah menanyakan dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia diberi tugas oleh komisi atas persetujuan pimpinan DPRD. Oke, baik. Pak Fikram, kita akan tunggu nanti prosesnya akan seperti apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore, Pak Fikram. Ya, jadi sedang masalah seperti ini, apalagi kasus masalah ekonomi ya, disinggung masalah ngerampok uang negara dan memiskinkan rakyat. Itu memiskinkan negara. Kalau negara miskin berarti gak cuma satu orang yang bakal miskin, tapi banyak orang yang bakal dimiskinkan gara-gara kejadian ini. Yaitu walaupun bicara ngawur saat lagi mabuk, tapi hal ini membuktikan bahwa saat tidak sadar sekalipun ya, omongannya itu nggak bisa dijaga. Gitu. Jadi udah melanggar banyak tuh dari omongannya, dari saat berkemudi itu mabuk, ya itu udah melanggar lalu lintas, sama tadi selingkuh. Gitu. Kalau selingkuh berarti kan sesuatu yang tidak boleh ditunjukkan gitu, atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh pemimpin kita. Bayangin kalau misalnya pemimpin kita tuh selingkuh gitu, mencontohkan yang tidak baik, berarti kan emang nggak pantas untuk memimpin. Kalau misalnya pemimpin nanti bilang, wah kalau pemimpinnya selingkuh berarti nanti rakyatnya selingkuh juga gitu, mencontohkan hal yang tidak baik. Makanya udah nggak pantas, udah ditelusuri itu udah nggak pantas banget, ada banyak pelanggaran berat di sana sehingga tadi ya dipecat itu. Jadi ketika di satu masalah nyata kebuka, yang lain membuka gitu ya, makin berat lagi, benar-benar nggak bisa ditolong gitu kan, sampai akhirnya diberhentikan oleh partainya. Karena kalau misalnya diteruskan ya pasti rakyatnya pasti bakal marah. Kenapa ini seseorang nggak pantas itu masih memimpin di daerahnya ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin, bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya kalian punya tugas, laksanakan dengan baik. Jangan malah bermain-main kayak tadi ya, mabuk-mabukan, selingkuh, terus ngomongin sesuatu yang di luar batas ya. Itu yang bisa jadi pelajaran gitu ya bagi kita semua nih, nggak cuma pemimpin tapi semua rakyat ya. Semua orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau misalnya kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.